kita namanya jualan online, omset kita udah sangat transparan. Ya, sangat transparan karena semuanya kan lewat rekening. Dan rekening itu udah sangat transparan. Ya, jadi pajaknya udah sangat transparan. Kalau yang omsetmu udah 4,8 M, wajib PPN. Ya, kalau belum, rapikan, teman-teman. Karena kalau enggak, gawat. Ya, saya sudah dengar banyak sekali teman-teman yang istilahnya curhat karena bangkrut, karena ditagih oleh kantor pajak PPN yang belum dibayar. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di Cerita Om Botak. Teman-teman yang belum jadi Botakers, wajib join member. Di sana banyak banget video-video daging yang menunggu teman-teman buat scale up. Nah, hari ini kita akan bahas soal yang seru banget ya, yang biasanya teman-teman seller nggak mau dengar, yaitu masalah pajak dan accounting ya. Dan saya akan bilang apa sih masalah-masalah pajak dan accounting buat bisnisnya online seller. Jadi saya akan sebutin satu-satu dosanya ya para teman-teman online seller, sehingga kalau teman-teman ada yang memang dosa di sini, teman-teman wajib perbaiki ya. Karena kalau kita ngomongin tahun 2025 ini adalah tahunnya Cortex. Dimana dengan ada Cortex ini, semua data kita jadi lebih transparan ya. Kalau dulu datanya udah ada, tapi perlu disatukan ya. Jadi nggak bisa sembarangan diakses. Tapi sekarang dengan Cortex itu ngeri banget. Teman-teman kalau udah ada Cortex dan udah lihat dalamnya kan ngeri ya. Semua rekening kita kebuka ya. Semua transaksi kita kebuka, KTP kita juga adalah NPWP kita dan sebagainya ya. Jadi teman-teman wajib tahu. Nah, ini saya akan bacakan satu-satu dari masalah-masalah pajak. Pertama, ya, kalau misalnya teman-teman adalah online seller, teman-teman masalahnya tidak lapor pajak. Nah, kalau ini nggak ada obatnya. Teman-teman masih banyak banget yang salah paham mengenai kalau misalnya platform itu sudah bayarin pajaknya kita. Padahal nggak begitu ya. Apalagi udah pernah ada tulisan kan, udah termasuk pajak. Nah, ini yang mereka bayar pajaknya, itu bukan pajaknya kita, tapi pajaknya dari platform. Jadi platform fee itu ada pajaknya. Ini udah include pajak, itu aja teman-teman. Ya, tapi kalau masalah pajak penghasilan kita dalam kita sebagai kita menggunakan platform dalam berjualan, ini belum dibayar. Kita harus self report ya. Jadi teman-teman wajib namanya penghasilan 1 juta sebulan pun ya, omset 1 juta sebulan perlu bayar pajak nggak? Perlu ya, karena kita perlu lapor penghasilan kita. Masalah bayarnya berapa itu nanti teman-teman ada hitungannya ya. Kalau di bawah 500 juta per tahun itu tidak perlu bayar pajak, tapi tetap harus lapor. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau karyawan gimana? Ya karyawan sambil jualan online. Perlu bayar pajak nggak? Perlu. Ya, perlu bayar pajak. Jadi teman-teman intinya bayar pajak. Ya, pajak final UMKM tahun ini masih berlaku yaitu 0,5%. Tapi itu teman-teman yang kita bayar itu setelah 500 juta. Ya, saya bukan ahli pajak ya, tapi kita akan mengadakan kolaborasi kelas khusus buat online seller. Nanti teman-teman tinggal klik aja link-link di bawah ini, atau mungkin boleh dibantu posternya ada di sini ya teman-teman kalau misalnya mau ngikut ya. Kita adakan spesial buat online seller supaya teman-teman ini dapat edukasinya soal pajak dan accounting. Kenapa? Karena kalau pajak accountingnya teman-teman nggak beres, teman-teman ini nggak bisa scale up. Setahun ini saya melihat bahwa banyak teman-teman yang bisa growth gila-gilaan adalah teman-teman yang pajak dan accountingnya rapi, teman-teman. Kalau pajaknya nggak rapi, untuk scale up pasti takut ya teman-teman. Berikutnya, laporan pajaknya banyak yang salah. Teman-teman, laporan pajak itu kalau sampai salah itu beresiko sekali. Jadi teman-teman wajib, kalau memang nggak paham ya, coba ngobrol dengan AR pajakmu, atau memang teman-teman punya konsultan yang akan membantu ya, atau memang ada karyawan yang memang pinter ngerti pajak. Nah, ini sangat membantu ya. Nah, masalah pajak juga erat kaitan dengan masalah PPN, teman-teman. Dilemanya di Indonesia ini, kalau omsetmu udah 400 juta sebulan atau melewati 4,8 M selama setahun, teman-teman ini wajib yang namanya ada pajak PPN yaitu 11% ya, atau 12% untuk beberapa barang tertentu ya. Nah, teman-teman di sini kita namanya jualan online, omset kita udah sangat transparan. Ya, sangat transparan karena semuanya kan lewat
rekening, dan rekening itu udah sangat transparan ya, bukan kita kasih cash lagi, jadi itu udah bisa dihitung. Apalagi kalau teman-teman adalah mall ya, jadi pajaknya udah sangat transparan. Kalau yang omsetmu udah 4,8 M wajib PPN ya, kalau belum rapikan teman-teman, karena kalau enggak gawat ya. Saya sudah dengar banyak sekali teman-teman yang istilahnya curhat karena bangkrut karena ditagih oleh ya kantor pajak PPN yang belum dibayar. Karena kalau misalnya pajak final UMKM 0,5% itu nggak sebesar ya kalau ditagih pajak PPN. Jadi hati-hati teman-teman ya. Karena kalau kita memang udah harusnya kena PPN dan kita nggak kasih, jangan-jangan untungmu selama ini adalah pajak PPN yang kamu nggak bayar ke negara. Nah ini kita kalau jualan, fondasi harus benar ya. Jangan sampai kita salah strategi. Jangan-jangan selama ini kita nggak bisa jual harga sekian karena memang harusnya kita sudah harus kenain PPN kepada customer kita. Ya, jadi coba hitung lagi karena PPN ini terkait dengan daya saing dan nilai harga jual kita. Ya. Jadi teman-teman yang mau ikut tinggal klik link di komen aja, nanti ada seminar soal pajak atau teman-teman yang mau dibantu soal pajak sama accounting-nya, itu nanti kita ada rekanan yang kita bisa rekomendasiin buat bantu teman-teman. Nah, kalau untuk laporan keuangan, ini paling banyak salahnya adalah penggunaan rekening pribadi untuk bisnis. Nah, ini banyak banget yang masih menggunakan ini, dan ini sangat-sangat berbahaya, teman-teman. Karena kenapa? Karena duit untuk usahamu nanti bisa kepake untuk beli susu, ya kan? Beli beras, dan lainnya. Yang kalau kita nggak kontrol, ya apalagi kalau orderan lagi rame, kita nggak sadar kalau itu sebenarnya duitnya bukan duit pribadi, tapi duit perusahaan. Di mana duit perusahaan ini kadang-kadang kita ada bon-bon dari supplier yang harus kita bayar, karena mungkin dapetnya tempo. Ya, nah teman-teman ini bahaya sekali, dan ini pernah kejadian ke saya juga, saya kecampur, saya nggak tahu untungnya berapa, tapi berasa orderannya rame, tapi duitnya nggak ada. Ya, apalagi kalau teman-teman nggak pernah ngitung sekarang, potongan Shopee tinggi, biaya iklan tinggi, biaya affiliate tinggi, dan sebagainya. Hati-hati, karena kalau nggak, kamu tuh jualan, tapi duitnya nggak ada. Rame omsetmu, rame orderanmu, paketmu banyak, orderannya nggak ada. Waktu THR kayak gini, bingung. Hati-hati teman-teman. Ya, jadi wajib punya pembukuannya rapi, pakai software accounting yang bisa membantunya, atau teman-teman coba bisa pakai sesuatu atau orang yang bisa bantu teman-teman dalam ngaudit, dalam merapikan ya pembukuanmu. Ya, jadi pribadi sama bisnis itu harus dipisah dengan jelas. Oke, berikutnya ya. Ini juga salah satu masalah, dokumennya ini tidak disimpan. Karena kewajiban kita itu simpan dokumen sampai 10 tahun, teman-teman. Ya, jadi ketika dokumen ini nggak disimpan dan waktu pada pemeriksaan kita nggak dokumen, ini juga satu secara administrasi kita udah kalah dan salah. Nanti ribet. Ya, baiknya jadi rapikan. Jadi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan keuangan itu memang harus disimpan selama 10 tahun. Dari kapan? Ya dari sekarang. 10 tahun ke belakang, kamu simpen nggak? Ya, diarsipkan dengan baik. Ketika dicari, kita bisa menunjukkan bukti-bukti ini kepada kantor pajak. Ya, nah untuk laporan keuangan, jadi laporan keuangan kita perlu siapkan pertama untuk kebutuhan perusahaan, kita tahu cash flow kita berapa, ya kita tahu kita profit atau enggak setiap bulan, tapi kita juga harus menyiapkan laporan keuangan untuk perpajakan. Karena pajak itu basisnya dari laporan keuangan kita, sedangkan kalau laporan keuangan kita nggak ada, kan susah ngitung pajaknya. Jadi ini biasa saling berkaitan antara pajak sama accounting, di mana untuk punya pajak yang rapi, laporan keuangannya juga harus rapi, teman-teman. Jadi susunannya sudah harus baik, sistem accounting akuntansi juga harus baik, pencatatan inventory-nya juga harus baik. Ya, ini sering kejadian. Jadi seandainya teman-teman, seller ini banyak yang bahkan inventory-nya total nggak tahu berapa. Ya, total stoknya nggak tahu berapa, nilai modal stoknya nggak tahu berapa, tapi yang mereka tahu hanya total hutangnya berapa. Ya, total saldo yang ada di rekening berapa. Kamu tahu, di Shopee itu kan perputarannya. Banyak barang yang mungkin udah yang hilang juga ya. Teman-teman jangan sampai nggak tahu keuntunganmu berapa, jangan sampai kamu nggak rapi, ya, karena kalau mau scale up, ini harus dibenerin dulu.
Ya, accountingnya, fondasinya itu harus tahu. Kamu harus tahu kamu untung atau rugi, kamu harus tahu cara ngitung harga jual berapa, kamu harus bisa pisahin transaksimu antara yang rekening pribadi perusahaan berapa, harus di badan hukumin dulu kalau memang mau rapih ya. Dan setelah itu kita harus bayar pajak sesuai dengan laporan keuangan kita yang tadi. Ya, kalau teman-teman udah bisa fondasinya rapi ini, baru kita bisa scale up sama-sama. Nah, ini yang biasanya teman-teman saya bantu ketika teman-teman konsul privat sama saya, kita akan bantu coba rapikan beberapa hal tersebut. Karena menurut saya, ini memang bukan iklan yang menarik ya. Maksudnya, kalau kita bahas iklan kan yang nonton rame ya biasanya, karena orang pengen tahu ya sales ya. Saya mau salesnya naik, saya mau omset saya naik. Tapi, ngomongin soal pajak, ngomongin soal accounting, walaupun ini bukan sesuatu yang menarik, tapi ini penting banget untuk sustainability, untuk perusahaan kita bisa lebih maju dan maju lagi. Ya, jadi tunggu apa lagi teman-teman yang perlu dan memang ingin lebih rapi, yuk join ke dalam event kita atau klik aja ke chat. Ya, chat aja Om Botak di Instagram, kita akan bantu teman-teman. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Kalau suka konten-konten ini, kita ada edukasi lebih dalam soal pajak sama accounting, khusus buat member. Teman-teman gabung member intermediate, di sana ada konten-konten mengenai pajak dan accounting yang wajib teman-teman ketahui ketika teman-teman mau berjualan online. Klik aja join di sini. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye-bye.